Hak seseorang ketika dia Sebelum dan sesudah ditangkap polisi. sebelum dan sesudah ditangkap polisi. Wow, kenapa orang Ada tersebut poin penting itu bisa Jesse, ditangkap? dan kebanyakan masyarakat kurang memahami Paham. tentang ketika ia ditangkap, gitu ya. Ditangkap Dengan berbagai perkara yang dilakukan lah ya. terhadap perkara yang dilakukan, terutama terkait dengan perkara-perkara delik aduan yang diadukan dahulu, tidak mesti harus dilaporkan, gitu Berarti kan. pidana ya ini ya? Perbuatan pidana ketika Oke. diadukan, lalu kan ada proses hukum yang dilakukan, baik dari proses penyelidikan sampai penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Setelah itu dia kan setelah masuk ke tahap penyidikan, tahap penyidikan itu akan ditentukan tersangka oleh si penyidik ya, berdasarkan gelar perkara yang dilakukan. Ketika sudah digelar perkara lalu ditetapkanlah tersangka seseorang, gitu kan, lalu akan melakukan penangkapan, anggap seperti itu ya, akan dilakukan penangkapan. Ketika posisi kita ini sebagai pemahaman, ketika posisi kita berada di rumah atau dimanapun sekalian, ketika polisi datang, ada hak-hak yang harus kita dapatkan sebagai warga seseorang negara. yang akan ditetapkan tersangka, seseorang yang akan dilakukan penangkapan. Nah, ada dua perihal yang poin penting ini menjadi bahan masukan kembali, bahan pengetahuan terhadap masyarakat, terhadap mitra kota yang berbahagia pada hari ini adalah proses bagaimana sebelum dilakukan penangkapan ini ada haknya, kemudian ada sesudah dilakukan penangkapan, ya itu ada hak itu. Apa-apa saja, gitu kan. Apa tuh? Penasaran nggak sih? Ketika dia belum ditetapkan tersangka atau pada saat akan dilakukan penangkapan, posisi anggaplah berada di rumah, gitu ya. Datang polisi datang yang ke rumah, Pak, kita mau melakukan penangkapan. Oh gitu? Ya, misalnya, melakukan penangkapan pakai izin gitu ya? Harusnya begitu. Iya. Kan saya belum pernah ditangkap Pak Martin. Lain hal ketika perihalnya nanti adalah tertangkap tangan yang tanpa harus dilakukan penyelidikan kayak dahulu, nyuri sepeda motor terus tertangkap diamuk masa dulu baru polisi mengetahui langsung. Itu nggak pakai izin, Pak saya mau tangkap Anda kan, kalau tanpa kayak pengecualian seperti itu. Iya. Ketika posisinya berada di rumah atau dimanapun, ada dua perihal yang poin penting harus kita pertanyakan sebagai hak seseorang yang akan dilakukan penangkapan oleh kepolisian. Ya, gitu ya. Siap. Pertama, tanyakan identitas si polisi. Ya, apakah benar saudara seorang polisi yang akan menangkap saya? Iya. Itu hak itu. Oh, meskipun dia udah pakai baju dinas lengkap. Ya umumnya kan kalau melakukan penangkapan tidak menggunakan pakaian dinas. Polisi ini sekarang udah kan sipil ya, dengan pakaiannya pakaian bebas. Dia lakukan penangkapan, kita berhak untuk menanyakan mana identitas, untuk mengetahui identitas kepolisian yang akan melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut. Untung dia ada benar seorang polisi yang menjalankan peran tugas dan fungsinya, gitu kan, untuk melakukan penangkapan. Kalau dia adalah sebagai orang yang bukan polisi, misalkan dia penjahat, dengan dalih kita melakukan perbuatan pidana, lalu kita tangkap, lalu culik, lalu bukan dibawa ke kantor kepolisian, malah justru ke tempat lain. Kan bisa saja toh. Ini adalah untuk sebagai bentuk mendapatkan rasa keadilan, untuk bisa mewujudkan penegakan hukum itu sesungguhnya adalah dengan cara seperti itu. Ya, sama seperti halnya ketika pengacara juga. Pak, saya pengacara mengantar somasi untuk demi kepentingan hukum klien saya. Apakah benar dia adalah seorang pengacara, kan susah ditentukan ketika dia tidak menunjukkan identitas. Ketika dia tidak mengenakan name tag. Alangkah baiknya ditanyakan terlebih dahulu, apakah Bapak benar adalah seorang pengacara? Apakah Ibu adalah seorang pengacara? Benar. Bisa dibuktikan adalah seorang pengacara, buktikan name tag, kartu nama, ataupun ada kartu identitas. Bukti dia adalah seorang advokat, KTPA, kartu tanda pengenal advokatnya. Cocokkan berdasarkan surat kuasa. Benar nggak ini kan seorang advokat? Gitu. Benar ternyata. Anggaplah seperti itu ya. Terbuktilah bahwasanya dia adalah seorang polisi yang benar-benar berhak untuk melakukan penangkapan. Yes. Kemudian ketika dia melakukan penangkapan, udah jelas ada pembuktian bahwasanya ada identitas dari si kepolisian tersebut. Tanyakan, mana surat penangkapan? Harus ada suratnya. Harus ada, jangan main serah-serahkan diri begitu saja. Oke. Tanya surat tugas, lalu tanyakan mana surat penangkapan yang sah, yang diterbitkan oleh kepolisian. Anggaplah misalkan dia Kepolisian Republik Indonesia, Polda Riau, Polresta Pekanbaru, misalnya gitu ya. Mana bukti yang diterbitkan berdasarkan kop suratnya.
Kepolisian Daerah Riau, ke Polresta Pekanbaru, bukti. Kopsnya, tanda tangan siapa. Jelas identitas, bahwasanya ya adalah saya yang akan ditangkap. Seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana tersebut. Cocokkan identitas antara surat penangkapan dengan diri kita. Dengan seseorang yang akan ditangkap. Anggaplah nama saya adalah Parlindungan, gitu kan. Nama aku Parlindungan. Tapi di dalam surat penangkapan bukan namaku. Tapi Gega Isyaputra. Gega Saputra. Misal, seperti itu. Berarti kan salah orang, salah penangkapan. Kalaulah kita tidak meminta petunjuk itu, surat perintah penangkapan, lalu kita menyerahkan diri saja, sementara diri kita adalah bukan Parlindungan, tapi nama orang lain. Jangan mau. Walaupun kita sampaikan, Pak, saya nggak ada salah, saya nggak pernah melakukan perbuatan pidana. Kapan saya melakukan perbuatan pidana? Lalu main tangkap-tangkap saja, nanti kau dibuktikan di kantor nanti. Ke kantor kau dulu, di pengadilan kau dulu dibuktikan. Padahal dalam surat penangkapan bukan namaku. Kan untuk hal-hal kekeliruan seperti itu tuh. Menghindari kekeliruan seperti itu. Makanya tanyakan mana surat perintah penangkapan. Sprintkap. Tapi kan seringnya yang terjadi kita lihat di yang viral beberapa waktu lalu salah tangkapnya setelah penyelidikan dimulai, Bang. Makanya untuk menutupi kekeliruan-kekeliruan itu, ya, ini kan edukasi. Iya. Banyak yang begitu dia tangkap, lalu tidak kita tanpa tanyakan mana surat tugas dan mana surat perintah penangkapan, lalu serahkan diri saja gitu. Ya gimana nggak mau serahin diri orang yang nangkap banyak banget, kita kan juga nggak punya kemampuan fisik untuk menolak. Apabila polisi melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu, apabila dia salah tangkap, apabila tidak ada surat perintah penangkapan, si orang yang merasa dirugikan, si orang yang telah ditangkap, si orang yang salah tangkap, sosok ya, orang yang diduga melakukan perbuatan pidana tapi dia adalah bukan dia yang dimaksudkan, maka bisa ajukan pra peradilan di pengadilan negeri atas salah tangkap yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Buktikan di pengadilan. Statusnya bisa pulih. Bisa minta rehabilitasi nama baik, pemulihan nama baik dan sebagainya terhadap kerugian-kerugian yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu. Nah, itu kan poin penting. Makanya kalau yang seperti kasus-kasus kebanyakan seperti itu, lakukan upaya itu. Makanya ini orang-orang awam saja yang kurang memahami tentang perihal itu. Hari ini lagi-lagi Pak Rabas memberikan edukasi itu. Luar Tanyakan, biasa. sampaikan dengan tenang, tanyakan dengan tenang. Yang nangkap juga jangan pakai emosi ya, langsung dilarang ciduk, dengan melakukan kekerasan, melakukan dengan ancaman dan lain sebagainya. Ketika ini perihalnya adalah ada perbuatan pidana yang perlu pembuktian lebih lanjut gitu. Ketika tidak ada pembuktian lebih lanjut, dia tertangkap tangan melakukan perbuatan pidana, lalu pas pula dia melakukan perbuatan pidana disaksikan oleh pihak kepolisian langsung begitu kan, maka pihak kepolisian harusnya tanpa harus ada surat perintah penangkapan dia bisa menangkap itu. Tanpa harus ada surat perintah penangkapan, tanpa menunjukkan dulu. Bagaimana ketika polisi melihat ada orang melakukan perbuatan pidana, lalu dia pergi ke kantor dulu cari atasannya minta tolong Pak perintah penangkapan, itu udah keburuan lari. Si yang mau ditangkap. Si pelaku kejahatan. Iya. Makanya nggak perlu ada hal seperti itu. Ketika proses sudah dari awal dari penyidikan, lalu ada internal dari kepolisian melakukan ada SOP terkait dengan gelar perkara, saksi, mencari barang bukti, alat bukti dan lain sebagainya. Lalu tetapkan tersangka, lalu akan dilakukan penangkapan, itulah prosedur-prosedurnya. Nah, itu tadi ketika 2 poin penting itu adalah sebelum dilakukan penangkapan. Pertama adalah tanyakan surat tugas kepolisian, benar dia adalah orang yang berwenang untuk melakukan penangkapan atau tidak. Ketika ada 2 nama misalnya di dalam surat tugasnya, dicocokkan identitas namanya, misalkan Parlindungan 1, yang kedua adalah Gega, berarti 2 polisi itulah yang akan berhak menangkap. Nah, gitu ya. Lalu cek surat tugasnya dengan identitasnya, benar nggak dia ada Parlindungan? Mana Pak? Itu hak kita itu. Dan kepolisian nggak boleh, kok nggak percaya aku polisi gitu kan? Jangan juga begitu. Kok nggak percaya aku, bentuk aku kayak gini nih, orang yang berhak untuk menangkapmu gitu kan? Ya kan polisi udah bentuk sipil sekarang, makanya perlu pembuktian-pembuktian untuk menghindari keraguan-keraguan seperti itu. Lalu yang kedua adalah tanyakan mana surat perintah penangkapan, harus asli suratnya.
Nggak Ini boleh fotokopian Pak, ya. jangan fotokopi. Pak, ini dia surat perintah penangkapan, ada cap basah, tanda tangan basah, dan ini adalah petugas yang akan menangkap Bapak. Dan ini adalah identitas Bapak, ataupun Ibu, ataupun siapa yang akan dilakukan penangkapan. Cocok? Cocok. Berangkat. Masukkan dia. Apabila tidak sesuai, lalu memaksa, dan tidak ada surat perintah penangkapan, lalu pihak kepolisian tidak berwenang untuk menangkap, lalu orang lain yang menangkap, bukan kepolisian yang dimaksud, maka bisa ajukan pra-peradilan di pengadilan negeri atas kelalaian, atas kesalahan, atas pelanggaran prosedur yang dilakukan pihak kepolisian di dalam melakukan penangkapan. Buktikan di pengadilan bahwasanya dia adalah orang yang salah menjadi objek penangkapan terhadap sebuah dugaan perbuatan pidana. Luar biasa. Sampaikan, mudah-mudahan majelis hakim, mudah-mudahan hakim tunggal yang memeriksa dalam perkara tersebut dalam pra-peradilan mengabulkan atas kesalahan penangkapan. Sebutkan dasar-dasar hukumnya. Kalau di dalam salah tangkap termasuk adalah perbuatan kelalaian ataupun kesalahan prosedur di dalam penangkapan seharusnya yang dipenuhi oleh pihak kepolisian itu. Polisi, jadi ternyata ada beberapa hak, bahkan ketika status Anda pun sudah menjadi tersangka ya. Namanya tersangka nggak sih ketika ditangkap, Bang? Ditangkap otomatis dia statusnya sebagai tersangka. Ada hak yang bisa kita penuhi ternyata. Ya, sebelum dilakukan penangkapan berarti statusnya sudah sebagai tersangka. Itu kan. Ada hasil gelar perkara yang di internal kepolisian itu menetapkan seseorang tersangka. Ya, kadang dia sudah diperiksa sebagai saksi dan setelah itu ditetapkan tersangka. Atau pada saat pemeriksaan saksi langsung hari itu ditetapkan tersangka. 1 kali 24 jam setelah langsung dilakukan gelar perkara itu kan. Atau setelah ditetapkan tersangka sudah di BAP tapi dia pulang. Otomatis kan ketika ada pembuktian lebih lanjut, ada pengembangan lagi terhadap penanganan internal di dalam proses penyidikan kepolisian itu, ada perintah untuk melakukan penangkapan. Dijemputlah untuk melakukan penangkapan. Dan ini kan banyak perkara-perkara seperti itu kan. Pihak kepolisian, kejaksaan melakukan penangkapan gitu kan. Prosedur-prosedur itu yang harus ditempuh oleh pihak kepolisian dan kejaksaan itu. Dan itu poin penting agar kita tidak lalai. Ketika tidak ada poin itu maka itu cacat dalam proses penangkapannya gitu kan. Oke, baiklah. Penetapan tersangkanya benar mungkin tanpa ada kecacatan, tapi kalaulah prosedur di dalam proses penangkapan tidak ada surat perintah penangkapan, tidak ada surat tugas untuk melakukan penangkapan pihak kepolisian ataupun dari kejaksaan, maka ini dinilai cacat di mata hukum. Bisa ajukan gugatan, bisa ajukan pra-peradilan itu di pengadilan negeri kan. Poin penting itu. Luar biasa. Kita akan bahas tentang bagaimana sesudah dilakukan penangkapan. Wah. Sesudah dilakukan penangkapan. Masih ada juga hak yang bisa kita dapatkan. Ada hak-hak dari tersangka yang ditangkap oleh pihak kepolisian itu. Ketika ditangkap, maka ia bisa memohon, meminta kepada penyidik agar ia dihubungkan atau berhak dia untuk menghubungi pengacara atau yang berhak untuk didampingi pengacara. Ketika ia tidak memiliki biaya untuk didampingi pengacara, tidak ada cukup materi untuk membayar pengacara, maka negara menyediakan. Di setiap kantor kepolisian itu ada khusus pengacara yang disiapkan. Nah, di kejaksaan juga ada menyiapkan pengacara-pengacara khusus untuk membantu tersangka yang telah ditetapkan tersangka, yang tidak memiliki biaya. Terutama terhadap kejahatan-kejahatan yang ancamannya di atas 5 tahun pidana penjara. Negara menyiapkan otomatis. Apabila ia tak disediakan atau dia tidak didampingi pengacara terhadap ancaman-ancaman pidana di atas pidana penjara 5 tahun tersebut, maka ketika sampai ke ranah pengadilan, lalu ada putusan pengadilan terhadap yang dinyatakan dia ada bersalah telah melakukan perbuatan pidana tersebut bisa dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan demi hukum karena ia tidak didampingi oleh pengacara. Oh gitu. Ya. Oke. Maka ini prinsipnya harus kehati-hatian juga di dalam melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka seseorang, lalu terhadap perkaranya apabila dilimpahkan ke pengadilan, lihat ancaman pidana di atas 5 tahun enggak gitu kan. Otomatis ketika di atas 5 tahun dia wajib didampingi pengacara.
Dan tanpa harus pun sekali di atas pidana ancaman pidana penjara 5 tahun tersebut, ketika si tersangka yang ditangkap tersebut meminta agar ia menghubungi pengacara atau ia minta didampingi pengacara, maka hak dia untuk mendapatkan pendampingan pengacara harus dipenuhi. Gitu. Itu hak seseorang warga negara yang dilakukan penetapan tersangka terhadap dirinya. Nggak boleh tanpa pengacara tuh ya. Ketika dia meminta, harus minta. Mintakan dulu. Kalau dia nggak mau, udah nggak apa-apa. Aku bisa sendiri kok. Bisa sendiri, oke, silakan, tidak ada persoalan. Tapi ketika ancaman pidananya di atas 5 tahun nih, lalu dia tidak ada biaya, negara menyiapkan. Secara cuma-cuma. Diberikan secara cuma-cuma. Makanya ada khusus pengacara yang berada di kepolisian itu yang khusus perkara-perkara pro bono ya. Pro bono ini dari masyarakat, bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu itu. Diberikan secara cuma-cuma. Negara yang membantu untuk membiayai. Agar apa? Agar sama di mata hukum. Tidak ada stratifikasi masyarakat di dalam pemberian bantuan hukum antara orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu. Hak-haknya sama. Ya. Gitu ya. Dan pemberian bantuan hukumnya pun harus profesional gitu kan. Antara yang dibayar dengan yang tidak membayar, masyarakat orang mampu ya harus berikan bantuan hukumnya secara profesional, bukan hanya sekedar pendampingan saja. Bukan menjadi penasihat hukum yang sifatnya pasif, harus aktif. Agar apa? Memang benar-benar menjalankan profesinya, tulus untuk demi kepentingan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum itu sendiri. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa meminta untuk segera diperiksa dan segera disidangkan di pengadilan. Jangan dilama-lamakan. Oh, gitu. Kalau memang jadwalnya lama gimana? Kan ada penentuan status banyak. Tersangkanya itu ada batas limit di dalam proses penahanannya. Oh iya. Ada batas-batas di dalam proses penahanan itu, ada 20 tambah 40 hari tambah jadi 60 tambah 60 lagi sampai proses pengadilan itu kan. Untuk segera diperiksa dan diadili. Nggak boleh lebih dari itu ya. Jangan lama-lama. Kenapa? Ya bisa berdampak kan tidak jelas terhadap status dirinya. Ya, benar dia ini adalah orang bersalah atau tidak? Kan pengadilan yang memutus itu kan. Untuk memutus dia adalah orang yang bersalah atau tidak di pengadilan. Maka dia ingin tetap pada pendiriannya bahwasanya aku ingin ditentukan salah atau tidak gitu. Untung dia adalah memang orang yang bersalah gitu kan. Jadi tidak banyak komplain terhadap itu. Tapi kalau orang yang dinilai tidak bersalah, tolong diadili, ingin membuktikan aku benar adalah orang yang salah atau tidak. Itu haknya untuk segera itu. Makanya ada lagu itu kan, lagu oldies itu. Pak Hakim dan Pak Jaksa, mohon segera aku disidangkan. Untuk segera mengetahui kapan aku disidangkan gitu kan. Nggak jelas dia sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun di tahanan, tapi dia nggak ditentukan kapan persidangannya, padahal di dalam persidangan untuk mengetahui tentang status dirinya kan. Kondisi psikologis orang juga terganggu ya. Iya. Berlarut-larut. Nggak jelas gitu kan. Kalau duduk di dalam ada kejelasan mengenai statusnya, enak nih dia. Iya. Sama kayak orang pacaran kan, aku nih sudah diputusin atau belum gitu kan. Minta kejelasan supaya apa? Supaya dia bisa menentukan sikap terhadap kehidupan dia selanjutnya, mencari pasangan lain gitu kan. Ujung-ujungnya itu ya. Iya. Itu poin penting. Itu sama perihalnya ketika orang ditetapkan tersangka itu ya. Segera diadili. Jangan berlarut-larut. Jangan dilarut-larutkan. Kalau entah ada kesengajaan atau memang ada terjadi error, itu gimana kita sebagai tersangka bisa melaporkan kemana? Ketika gitu? Lebih dari masa proses penahanan, dari limit-limit yang telah ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dia bisa dinyatakan bebas, lepas, dan dinyatakan tidak bersalah. Oh wow, kalau anggaplah kita dilakukan penangkapan. Ya. Lalu tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam surat perintah penangkapannya tidak diterbitkan. Dia bisa dinyatakan orang yang tidak bersalah. Nah, ada dasar hukum tentang itu. Apabila di dalam surat perintah penangkapan lalu ditahan, muncul surat perintah penahanan, seperinhan, kan untuk 20 hari pertama. Terbitlah surat dilakukan penahanan. Apabila di dalam lebih dari 20 hari,
anggap 21, 22 tidak ada surat perpanjangan penahanan untuk 40 hari kemudian, dia dinyatakan bebas lepas dan dinyatakan tidak bersalah. Makanya sebelum 20 hari, paling lambat 20 hari itu sudah diterbitkan surat perpanjangan penahanan. Gitu. Baik. Kita ke pertanyaan dulu. Baik. Ada Pak Unggul yang bertanya terkait dengan pengajuan pra peradilan. Nah, kita tadi pernah sempat membahas tadi ya di awal. Ini bisa dilakukan kapan aja kah atau ada batas waktunya Bang perlindungan? Lalu, apa saja nih yang boleh dimintakan dalam pra peradilan tersebut? Terima kasih. Sama-sama Pak Unggul. Baik, itu boleh kita jawab di akhir karena ada masih ada poin terkait dengan hak sesudah. Satu aja. Ya, silakan. Satu lagi poin penting Nggak ini. apa-apa. Poin penting ini nanti setelah itu saya akan jawab itu. Iya. Saya sudah siapkan jawaban itu. Bukan, jadi serius gitu ya. Saya jadi deg-degan nih. Tapi ingatkan saya tentang pertanyaan Pak Unggul ya. Iya. Karena Pak Unggul udah bertanya itu pertanyaan penting dan poin yang sangat edukatif. Wow, terima kasih Pak Unggul. Orang kan kalau ditangkap diam aja gitu kan, padahal dia tidak bersalah gitu kan. Nah, yang terakhir ketika dia sudah dinyatakan ditangkap dan ada surat perintah penangkapan dan sudah ditahan, anggap seperti itu ya. Dia harus terbebas dari intimidasi. Dia harus terbebas dari ancaman-ancaman dari pihak kepolisian. Dia harus terhindar dari tekanan-tekanan. Hak dia untuk tidak mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti itu harus ada. Gitu. Harus ada. Dan jangan dilakukan kekerasan. Ketika metode sudah tidak dipakai lagi pada saat ini, yang dulu sering terjadi kan untuk pengungkapan sebuah perkara, gitu kan? Itu nggak ada lagi. Sekarang udah nggak boleh dan dilarang dan masyarakat sudah kritis. Kita masing-masing udah punya HAM ya. Nah, bisa pelanggaran HAM karena untuk pengungkapan di dalam sebuah perkara itu ya kepolisianlah bertanggung jawab untuk membuktikannya, untuk mengungkap perkara tersebut dan lain sebagainya. Ya bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara intimidasi dan bukan dengan cara ada paksaan-paksaan untuk di dalam menjawab berita acara pemeriksaan BAP itu. Padahal dia tidak bersalah tapi di BAP kau harus dinyatakan bersalah, kalau enggak kau gini gitu kan, enggak boleh. Baik. Siapa yang nelpon? Pak Hendrik ada di line telepon, kita buat jawab. Halo, selamat pagi. Pagi Bang Perlindungan. Pagi Bang Hendrik. Sudah sarapan Bang? Saya udah Bang, udah dari jam 6 tadi. Baik. Wow, oke. Ini ya Bang, singkat aja ya Bang ya. Baik. Ya. Boleh. Ada banyak saya lihat Bang ya, kejadian salah tangkap ini Bang. Jadi salah tangkap ini kalau yang saya lihat itu baik di media maupun di TV, ya kan Bang? Ya. Mereka salah tangkap ini dibawa dulu ke kantor polisi, terus nanti di sana entah berapa minggu, entah berapa gitu kan. Nah, jadi mereka salah tangkap tidak berdasarkan bukti, sementara surat penangkapan ada gitu, tapi tidak berdasarkan bukti yang ada gitu. Jadi bisa enggak kita Bang gitu kan menuntut balik karena udah apa namanya ini pencemaran nama baik kita gitu kan Bang ya. Jadi seperti apa Bang bentuk tuntutan kita kepada polisi kepolisian gitu, yang salah tangkap kita gitu ya. Baik. Yang salah tangkap itu kan sampai mereka ada yang babak belur gitu, dihajar dulu di sana gitu. Untuk pengakuan gitu Bang. Ada banyak saya lihat kayak gitu Bang. Jadi bentuk apa Bang yang kita tuntut buat mereka Bang? Apa yang bisa kita itu lakukan aja Bang ya? saya tanyakan Bang. Baik Pak Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang. Sama-sama. Selamat pagi Pak Hendrik. Saya akan jawab bersama dengan Pak Unggul karena pertanyaan hampir sama dan pertanyaan hampir berbeda, cuma jawabannya sama. Siap Pak Pardin. Ketika pihak kepolisian melakukan kesalahan dalam proses penangkapan, ya ada poin-poinnya penting nih saya akan sampaikan. Salah tangkap, nah gitu ya, atau salah melakukan penahanan, kemudian salah di dalam melakukan penggeledahan, di antaranya seperti itu, salah di dalam penetapan tersangka, salah di dalam melakukan penghentian penyidikan.
ya, maka seseorang yang merasa dirugikan akibat dari proses-proses yang saya sebutkan tadi bisa ajukan pra peradilan di pengadilan negeri. Dibuktikan di pengadilan bahwasanya dia adalah orang yang tidak bersalah. Saya adalah korban dalam salah tangkap pihak kepolisian. Saya tidak terima ada polisi penyidik yang menghentikan penyidikan. Padahal sudah ada bukti dengan saksi yang jelas. Saya tidak terima digeledah tanpa sesuai prosedur. Poin-poin itu bisa diajukan pra peradilan. Lalu akibat misalkan salah tangkap, lalu sudah ada kerugian-kerugian yang kita alami, baik dari proses penangkapan sampai dari pihak kepolisian, misalkan ada dilakukan kekerasan terhadap si orang yang ditangkap pihak kepolisian. Maka ajukan pra peradilan. Kapan? Ini kan pertanyaannya. Kapan dia paling lambat? Sebelum ada sidang pertama terkait dengan dugaan perbuatan pidana dia itu untuk disidangkan. Ketika sudah dibuka oleh majelis hakim, sidang dibuka untuk umum, pada sidang pertama itu, maka untuk pra peradilannya sudah tidak bisa. Tapi sebelum itu 1 harinya masih bisa. Nah itu pertanyaannya. Dari Pak Unggul tadi ya. Dan jawabannya itu. Bagaimana ketika pengadilan menyatakan melalui hakim tunggal dalam pra peradilan tersebut memutuskan kita adalah orang tidak bersalah, kita adalah korban dari akibat salah tangkap dan mengalami kerugian-kerugian, maka kita bisa menuntut ganti kerugian ataupun merehabilitasi terhadap nama-nama kita yang sudah image, tanda kutip jelek terhadap proses penangkapan, dan kita bisa menuntut kerugian material kepada pihak kepolisian, kepada negara. Kepada negara. Negara harus menyiapkan uang khusus terhadap masyarakat yang menang di dalam pra peradilan. Ini negara secara keseluruhan ya, bukan kepada oknum polisi yang salah tangkap tadi ya. Bukan, kalaulah polisi mungkin salah tangkap, misalkan seperti itu, ya ada sanksi di internal mereka yang ditentukan. Ya, apakah ada terkait dengan karir ataupun terkait dengan apa saja terhadap sanksi-sanksi ditetapkan berdasarkan sanksi kode etik atau dan lain sebagainya. Di luar kendali kita lah, tapi pokoknya internal. Yang kita tuntutkan itu ke negara langsung ya. Iya, tapi ketika ada pihak kepolisian, penyidik ataupun siapapun itu melakukan kekerasan dalam proses penangkapan dan terbukti ada perbuatan pidananya, setelah pelanggaran kode etiknya terbukti dia adalah orang bersalah, di internal kepolisian pidananya bisa masuk gitu.